Satria Bantara. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik sistem persarapan. Saya di sini sebagai perawat yang memeriksa, dan di sini ada pasien saudara Indra Nugraha. Yang tujuannya itu mengkaji integritas neurologis yang meliputi fungsi saraf kranial, fungsi sensorik, fungsi motorik, dan refleks. Kemudian kita pengkajian. Kita kaji pasien apakah pasien sedang meminum obat adiktif, analgetik, dan lainnya. Kemudian persiapan pasien, memberi penjelasan prosedur kepada klien, prosedur yang akan dilakukan. Selamat pagi saudara Indra. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Satria Bantara. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik sistem persarapan terhadap Bapak. Yang tujuannya itu untuk mengetahui apakah sistem persarapan Bapak mengalami gangguan atau tidak. Dan waktunya itu kurang lebih 30 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Kemudian kita berikan posisi pasien duduk, berbaring, atau berdiri. Saudara Indra, apakah diperiksanya ingin berbaring aja atau tidur atau mau berdiri? Tidur aja. Oke. Kemudian persiapan lingkungan, ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih, dan jaga privasi klien dengan menutup skerem. Kemudian persiapan alatnya itu di sini ada refleks hammer, kemudian mana tadi pen light, garpu tala, kemudian seharusnya ada otoskop, kemudian di sini ada Stanley Ayacet. Berhubung di sini tidak memadai tempatnya, kita menggunakan majalah baca. Kemudian seharusnya ada otoskop, kemudian ada spatel lidah dan kapas. Kemudian kita langsung ke langkah-langkah. Langkah pertama, kita pengkajian infeksi. Kita menginfeksi, perhatikan apakah klien berespon dengan baik terhadap visual, auditori, dan taktil yang ada di sekitarnya. Bapak Indra pergi ke rumah sakit ke sini dengan siapa? Diantar oleh keluarga. Oleh keluarga. Waktu kapan ke rumah sakitnya? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Kemudian respon nyeri. Bagaimana respon klien terhadap rangsangan nyeri? Bapak Indra bisa mengetahui di mana area nyerinya? Bisa. Di mana? Di sekitar sini. Di abdomen, di perut. Oh. Kemudian tingkat kesadaran. Untuk tingkat kesadaran kita menggunakan tingkat kesadaran kualitatif dan skala koma Glasgow. Untuk kualitatif di sini ada komposmetis, apatis, delirium, somnolen, sopor, dan koma. Kemudian untuk skala koma Glasgow kita bisa melihat dari membuka mata, respon verbal, dan respon motorik. Dan apabila sudah melakukan pengkajian tingkat kesadaran, baru kita sebagai perawat bisa menyimpulkan tingkat kesadaran pasien. Kemudian langkah selanjutnya kita ke fungsi nervus cranialis. Fungsi nervus cranialis yang pertama yaitu nervus olfactorius atau penciuman. Untuk nervus olfactorius atau untuk penciuman, kita bisa menggunakan minyak kayu putih, kalau tidak kulit jeruk. Ini daun jeruk. Untuk nervus olfactorius kita bisa menganjurkan pasien untuk menutup matanya. Pak bisa menutup matanya? Bisa. Tutup. Kita tekan satu hidung. Apakah Bapak mencium Iya, bau apa?
jeruk. Oke, itu lagi apa? Bau kayak daun jeruk. Oh iya, apabila sudah kita kerangka selanjutnya yaitu nervus opticus. Untuk nervus opticus kita bisa menggunakan alat penlight atau senter. Untuk nervus opticus kita bisa memberikan rangsangan cahaya terhadap mata klien, khususnya terhadap pupil. Apabila terkena rangsangan cahaya pupil mengecil, berarti itu sokor, isokor. Kemudian apabila tidak ada rangsangan cahaya atau pupil tidak mengecil, berarti itu anisokor. Ini berarti isokor atau pupil mengecil. Kemudian untuk ketajaman mata, kita bisa menggunakan buku majalah. Kita tanya dulu kepada pasiennya, apakah pasien bisa membaca atau tidak. Bapak bisa membaca? Bisa. Bapak pakai kacamata? Tidak. Ini apa Pak bacanya? Prosedur tindakan. Kemudian nervus yang ketiga yaitu nervus oculomotorius. Untuk nervus oculomotorius ini bersamaan dengan nervus yang keempat dan keenam, yaitu nervus cranialis, nervus trochlearis, dan nervus abducens. Di sini kita bisa mengetahui keadaan mata klien, yaitu keadaan bisa melihat ke bawah, ke atas, ke samping kanan, ke samping kiri, dan ke dalam. Bapak matanya melirik ya, tapi jangan sama kepalanya. Apakah sudah tidak terlihat? Sudah. Ya. Kemudian ke atas. Sudah. Kemudian untuk nervus yang selanjutnya yaitu nervus kelima, yaitu nervus trigeminus atau nervus kelima. Untuk itu dibagi menjadi dua, yaitu ada motorik dan sensorik. Untuk sensorik kita bisa menggunakan alat perasa, yaitu ada garam, gula, dan kopi. Untuk pasien yang hipertensi tidak dianjurkan untuk diberikan garam, karena itu bisa memicu hipertensi meningkat. Dan untuk pasien diabetes maka jangan dianjurkan untuk memakan gulanya, karena itu bisa beresiko meningkatkan diabetesnya. Kita untuk memberikan perasa atau sensorik, kita anjurkan klien untuk menutup matanya. Pak bisa menutup matanya. Ya, bisa. Kemudian kita beri salah satu perasa tadi. Pak, apa rasanya? Asin. Oke, kita berikan satu lagi. Apa rasanya? Manis. Oh, manis. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu motorik. Untuk motorik kita bisa anjurkan klien untuk menggigit, dan kita sambil memegang rahang klien. Gigit Pak. Nah di situ ada untuk selanjutnya yaitu nervus facialis. Nervus facialis itu ada dua bagian, yaitu motorik dan sensorik. Untuk motorik kita bisa menganjurkan pasien untuk mengerutkan alis. Pak bisa mengerutkan alis? Bisa. Kerutkan, angkat. Lidahnya bisa dikeluarin ke kanan,
ke kiri. Oke. Untuk sensorik kita bisa menggunakan kapas atau tisu. Sambil kita menganjurkan pasien untuk menutup matanya. Pak, mohon untuk menutup matanya. Kalau ada olesan nanti tunjuk ya. Ya. Yaitu untuk yang sensorik. Kemudian yang selanjutnya yaitu nervus vestibuloacousticus. Untuk nervus vestibuloacousticus kita melihat keseimbangan pasien, dan kita menganjurkan pasien untuk berdiri. Pak, apakah Bapak bisa berdiri? Bisa. Silakan Pak berdiri. Berdiri Pak. Rentangkan Pak tangannya. Oke. Turunkan. Kemudian angkat Pak kakinya satu. Kemudian tunggu beberapa detik. Apabila seimbang berarti positif atau baik. Akan Pak duduk lagi. Kemudian untuk vestibuloacousticus yang selanjutnya yaitu pendengaran. Pendengaran kita bisa menggunakan alat yaitu Garputala. Untuk yang pertama kita tes rine. Tes rine itu untuk mengetahui hantaran tulang dan udara, di mana hantaran tulang lebih pendek daripada hantaran udara. Pak, nanti kalau misalnya sudah tidak ada getaran, angkatkan tangan ya. Dan apabila sudah tidak terdengar, angkatkan tangan lagi. Ya, kita lakukan pada telinga kanan dan telinga kiri. Jadi intinya hantaran tulang lebih pendek daripada hantaran udara, atau hantaran udara lebih panjang daripada hantaran tulang. Tulangnya itu tulang os mastoideus. Jadi tulang di bagian di belakang telinga. Kemudian yang selanjutnya yaitu tes Weber. Tes Weber untuk mengetahui laterasi hantaran udara dilakukan pada tulang ubun-ubun atau di atas frontal. Untuk mengetahui apakah pendengaran antara kanan dan kiri itu sama atau tidak. Apabila sudah tidak mendengar apa-apa, angkatkan tangan ya. Terdengar dua-duanya atau itu bagus atau positif. Kemudian tes yang selanjutnya adalah tes wabah. Tes wabah yaitu antara pasien dan perawat dengan syarat perawat atau pemeriksa pendengarannya harus bagus. Bila sudah tidak terdengar, angkatkan tangan. Dan selanjutnya yaitu dari pemeriksa kepada pasien. Jadi apabila dari pemeriksa ke pasien yaitu hantaran dari pemeriksa lebih panjang daripada pasien. Apabila dari pasien ke pemeriksa yaitu hantaran udara kepada pasien lebih panjang daripada ke pemeriksa. Yang selanjutnya yaitu nervus glossopharyngeus. Di sini kita bisa menggunakan pen leg atau center. Kita di sini bisa melihat
apakah ada getaran di dalam apa sih lak-lakannya dan refleks menelannya. Pak, buka. Dan apabila tidak terlihat di dalamnya, kita bisa menggunakan spatel atau spatel. Pak, nah, ada getaran, tutup lagi Pak. Kemudian kita kaji apa sih refleks menelannya, palpasi. Menelan Pak, menelannya bagus. Kemudian yang selanjutnya yaitu nervus accessorius. Nervus accessorius kita bisa menekan kedua pundak pasien, dan kita anjurkan pasien untuk mengangkat satu demi satu pundaknya. Pak, angkat pundak sebelah kanan sambil menekan, berikan tekanan. Apabila ada tekanan berarti itu bagus. Yang sebelah kiri Pak, dua-duanya Pak. Berarti apabila ada penekanan, ada otot yang membantu, berarti itu bagus. Kemudian nervus yang selanjutnya yaitu nervus hipoglossus, yaitu dengan cara anjurkan pasien mendorong pipi ke kanan, ke kiri, kemudian mendorong lidahnya ke depan, ke kanan, dan ke kiri. Pak, dorong lidahnya Pak ke depan, ke kanan, ke kiri, ke pipinya Pak, ke kanan, seperti bersiul. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan refleks. Pemeriksaan refleks kita bisa menggunakan refleks hammer. Yang pertama ada refleks tendon. Refleks tendon ada refleks bicep dan refleks tricep. Untuk refleks bicep, bila posisi klien duduk, maka lengan bawah pronasi rileks ada di atas paha. Bila klien terlentang, lengan ditaruh di atas bantal, lengan tangan bawah di atas abdomen, taruh ibu jari pemeriksaan di atas tendon bicep. Bapak mau berdiri apa mau duduk apa tidur? Duduk aja. Baik. Ini sini. Nah. Untuk bicep kita 5 cm atau 3 jari. Respon normal berupa refleks dari siku tanpa kontraksi otot bicep. Kemudian untuk tricep sama di otot tulang di dekat tulang acromion sama 5 cm atau 3 jari. Baik, yang selanjutnya yaitu refleks brachioradialis. Sama, cuman perbedaannya yaitu lengan berada di posisi supine, 5 cm atau 3 jari. Selanjutnya yaitu refleks quadriceps femoralis atau refleks patella. Bila posisi klien duduk, kaki tergantung rileks di tempat tidur, tangan pemeriksa berada di atas lutut. Dan untuk syarat untuk pemeriksaan refleks ini, maka klien harus rileks, tidak boleh tegang. Apabila tegang tidak akan terdapat refleks. 3 jari dari tulang patella. Refleks patella positif apabila ada refleks bicep. Kemudian yang selanjutnya yaitu refleks tendon achialis. Respon normal berupa gerakan plantar fleksi pada kaki dan achialis. Masih sama, kita mengetuk 3 jari dari tulang tungkai. Yang selanjutnya yaitu refleks patologis.
yaitu refleks Babinski. Posisi klien berbaring dan relaksasi dengan tungkai diluruskan. Kemudian telapak kaki digores dengan benda berujung agak tajam dari arah tumit menyusur bagian lateral menuju pangkal ibu. Jadi dari arah tumit ke sini. Respon refleks berupa dorsofleksi ibu jari dan biasanya disertai dengan pemekaran dari jari-jari lainnya, disebut tanda Babinski positif tidak normal. Jadi yang normalnya itu apabila diberi refleks gini, maka si jari-jari akan mengerut. Apabila diberi refleks ini dan ibu jari begini, maka itu tidak normal atau positif tanda Babinski. Selanjutnya yaitu rangsangan selaput menineal, yaitu kaku kuduk. Posisi klien berbaring dan tidak diberikan bantal, kemudian tangan kiri di bawah kepala klien dan kemudian tangan kanan di atas dada klien, dan kemudian kita angkat. Apabila tidak ada penekanan berarti itu normal, dan apabila ada tekanan susah berarti tidak normal. Dan biasanya masalah pada meninggal ini yaitu pada penderita tetanus dan penderita kanker meningitis. Selanjutnya yaitu rangsangan selaput menineal, yaitu kaku kuduk. Posisi klien berbaring dan tidak diberikan bantal, kemudian tangan kiri di bawah kepala klien dan kemudian tangan kanan di atas dada klien, dan kemudian kita angkat. Apabila tidak ada penekanan berarti itu normal, dan apabila ada tekanan susah berarti tidak normal. Dan biasanya masalah pada meninggal ini yaitu pada penderita tetanus dan penderita kanker meningitis. Itu tanda kening. Posisi klien terlentang, fleksi paha hingga persendian panggul mencapai sudut 90 derajat. Baik, kita angkat ini. Nah, dan apabila sebelum 90 derajat klien sudah merasakan nyeri, berarti itu tidak normal atau positif. Dan apabila klien diangkat kakinya mencapai lebih dari 90 derajat atau mencapai 135 derajat, maka itu negatif atau normal. Itu tanda Babinski 1 dan Babinski 2. Dinyatakan tanda Babinski 1 positif bila saat fleksi leher terjadi pula fleksi kedua tungkai. Dan tanda Babinski 2 dinyatakan positif bila tungkai yang ekstensi ikut fleksi. Baik, yang pertama kita Babinski 1. Tangan di bawah dan beri penekanan, dan apabila diangkat kaki tidak ikut ada rangsangan berarti itu negatif atau normal. Dan apabila diangkat dan kaki ada rangsangan ke atas maka itu positif Babinski 1. Kemudian tanda Babinski 2, kita angkat kaki klien, dan apabila diangkat tidak ada tekanan dari kaki yang satunya lagi berarti itu negatif Babinski 2. Dan apabila diangkat tetapi ada tekanan pada kaki satunya lagi berarti itu positif Babinski 2 atau tidak normal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pemeriksaan fisik sistem persarapan. Dan selanjutnya kita merapikan alat dan merapikan klien. Kemudian kita dokumentasi. Kita mendokumentasikan apa yang telah kita lakukan, mulai dari tingkat kesadaran pasien, kemudian nervus, mulai dari nervus kranialis 1 sampai nervus kranialis 12, dan juga refleks tendon. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.